Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 5. Kali ini kami akan membahas mengenai jurnal penelitian tentang analisis kualitas air tanah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Adapun judul jurnal yang kami ambil adalah Analisis Kualitas Air Tanah berdasarkan variasi kedalaman muka air di daerah aliran sungai atau DAS, Wanggu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penulis jurnal penelitian ini ialah E.R. Tugu dan S.C.R. Kete dari jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dari Universitas Halu Oleo. Adapun anggota kelompok 5 ialah Cicit Dwi One dengan NIM J1A119104, Ica Arum Tritanti dengan NIM J1A119127, Melan Al-Khalifi dengan NIM J1A119148, Muhammad Riyadi Perdana dengan NIM J1A119152, dan Nur Anissa Bolang dengan NIM J1A119165. Kami berasal dari kelas reguler B 2019, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari penelitian ini. Penelitian tentang analisis kualitas air tanah berdasarkan variasi kedalaman muka air di daerah aliran Sungai Wanggu, Kota Kendari, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kedalaman muka air dengan kualitas air tanah berdasarkan parameter fisik, kimia, dan bakteriologi. Pendahuluan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan berharga bagi kelangsungan kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa dalam kehidupannya, manusia memiliki ketergantungan pada sumber daya air. Ketergantungan tersebut dapat diketahui sejak dahulu dari banyaknya situs-situs purbakala yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya air. Dari berbagai sumber daya air, pada umumnya paling banyak digunakan adalah air tanah. Air tanah banyak digunakan untuk kebutuhan domestik, industri, jasa, maupun pertanian. Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Kendari berada di hilir Das Wanggu, tepatnya di Kecamatan Kadia sebesar 6.336 jiwa per kilometer, dan terendahnya di Kecamatan Baruga sebesar 437 jiwa per kilometer. Adanya pemukiman yang kurang terencana atau kumuh maka menimbulkan permasalahan berupa pencemaran air tanah yang tentunya berdampak pula pada aktivitas penduduk dalam memanfaatkan air untuk kebutuhan rumah tangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ica Arum Tritanti dengan NIM J1A119127 akan membahas mengenai metode penelitian dalam jurnal penelitian ini. Dalam metode penelitian akan dibahas mengenai alat dan bahan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama adalah alat dan bahan. Ada 5 parameter yang akan diukur dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah titik sampel. Titik sampel diukur menggunakan GPS dan peta dan dilakukan di lapangan. Yang kedua adalah kedalaman muka air yang diukur menggunakan roll meter dan dilakukan di lapangan. Yang ketiga adalah kualitas air. Yang pertama yaitu kualitas fisik meliputi suhu yang diukur menggunakan termometer dan kekeruhan yang diukur menggunakan turbidimeter dan dilakukan di lapangan. Selanjutnya adalah parameter kimia meliputi pH, klorida, nitrat, besi, BOD, dan COD. Parameter kimia ini diukur menggunakan spektrofotometer, reagen, larutan standar, gelas piala, labu Erlenmeyer, magnetic stirrer, gelas arloji, inkubator, dan botol. Selanjutnya adalah parameter bakteriologi untuk mengukur bakteri E. coli. Alat yang digunakan yaitu sampel, cool box, dan alat-alat laboratorium lainnya. Parameter kimia dan bakteriologi dilakukan di laboratorium. Yang keempat adalah pengukuran sanitasi perumahan yang dilakukan dengan cara observasi dan dilakukan di lapangan menggunakan data sekunder. Dan yang terakhir adalah parameter geofisik menggunakan peta BPS Kota Kendari
dan dilakukan dengan melihat data sekunder. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Sampel air tanah ditentukan secara stratified random sampling berdasarkan variasi kedalaman muka air. Dalam pengambilan sampel yang harus dipertimbangkan adalah kondisi sumur gali, penggunaan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari, dan kondisi lingkungan di sekitar pengambilan sampel. Kondisi lingkungan ini meliputi jarak sumur ke pembuangan limbah, jarak sumur terhadap septic tank, jenis WC, dan cara pembuangan dan saluran drainase. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 10 botol sampel dan 9 jenis parameter yang terdiri dari parameter fisik, kimia, dan bakteriologi. Sampel yang diambil dimasukkan dalam kotak pendingin atau cool box, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil sampel dan observasi lapangan dan uji laboratorium dengan baku mutu kualitas air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Hasil analisis laboratorium tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya dibandingkan dengan kedalaman muka air tanah sehingga dapat diketahui korelasi konsentrasi zat yang terkandung ke dalam air dengan kedalaman muka air tanah. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Bolang dengan NIM J1A1191165. Di sini saya akan menjelaskan kualitas air tanah, yang dimana kualitas air tanah khususnya untuk kebutuhan domestik secara ideal harus memenuhi standar baku mutu yang telah ditentukan baik dari segi fisik, kimia, dan bakteriologi. Apabila kualitas air telah melebihi ambang batas maksimal yang telah ditentukan berdasarkan peraturan maupun keputusan pemerintah, maka kualitas air tersebut dapat menurun sesuai peruntukannya, sehingga dapat digolongkan sebagai air tercemar. Selanjutnya, parameter fisik, yaitu suhu. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa suhu air tanah di seluruh daerah penelitian menunjukkan variasi yang kecil dengan suhu terendah sebesar 250 Celcius, yaitu terletak pada sampel 6, dan tertinggi sebesar 280 Celcius, terletak pada sampel 8 dan 10. Kekeruan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kekeruan terendah terdapat pada sampel 9, yaitu sebesar 1200 Celcius, dan tertinggi pada sampel 7 sebesar 6210 Celcius. Baik, saya Muhammad Rayadi Perdana dengan NIM J1A1191152. Di sini saya akan menjelaskan bagian parameter kimia dan bakteriologi. Yang pertama, parameter kimia. Untuk parameter kimia yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pH, klorida, nitrat, besi, BOD, dan COD. Sedangkan untuk parameter bakteriologinya, parameter yang digunakan yaitu bakteri E. coli. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang bersumber dari tinja manusia dan digunakan sebagai indikator sanitasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Peraturan/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 0 mpn per 100 ml. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air di laboratorium, dapat dikatakan bahwa kualitas air tanah di daerah penelitian masih tergolong baik karena memiliki E. coli sebesar 0 mpn per 100 ml. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk dan segala aktivitasnya tidak berdampak pada kualitas air berdasarkan parameter bakteriologi. Selanjutnya, pH. pH merupakan salah satu sifat kimia air yang cukup penting. Secara alamiah, air bersifat netral dan nilai pH-nya sekitar 6-9. Hasil pengujian kualitas air menunjukkan nilai pH terendah adalah 6,1 yang diperoleh dari sumur gali penduduk pada sampel 3 dengan konstruksi sumur gali yang baik dan kedap air, serta keadaan topografi yang relatif datar. Sedangkan pH tertinggi adalah 8,9
diperoleh dari sumur gali penduduk pada sampel 1 dengan konstruksi sumur yang sama baiknya pada sampel 3, namun memiliki topografi agak landai dan memiliki jarak drainase 2,1 meter dan kamar mandi 2 meter yang cukup dekat sehingga air sumur tersebut dapat terkontaminasi langsung oleh limbah rumah tangga yang dihasilkan dan diduga memicu peningkatan pH air dalam sumur gali tersebut. Berdasarkan nilai pH tersebut, maka air tanah di daerah penelitian masih tergolong baik dan dapat dikonsumsi untuk air minum. Selanjutnya klorida. Klorida memiliki kadar dalam air yang relatif tetap. Ion klorida dalam air akan meningkat apabila kandungan mineralnya juga meningkat karena dipengaruhi oleh jenis batuan. Selain itu, ion klorida juga dapat bersumber dari urin manusia, yaitu sekitar 6 gram per hari per orang. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kadar klorida terendah yaitu pada titik sampel 3 sebesar 24,16 mg per liter dan tertinggi sebesar 101,2 mg per liter pada sampel 6. Sampel 6 tersebut diambil dari rumah penduduk yang padat dengan konstruksi sumur yang kurang baik karena tidak memiliki lantai sumur yang kedap air. Kondisi ini diperparah dengan topografi agak landai dan tidak mempunyai saluran drainase sehingga limbah rumah tangga dibuang begitu saja, dan letak kamar mandi dengan sumur sangat dekat sehingga air sumur gali tersebut rentan terkontaminasi oleh bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas penduduk sekitar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes Peraturan 4 Tahun 2010, baku mutu yang diperbolehkan tidak lebih dari 250 mg per liter. Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa sumur gali yang memiliki konstruksi sumur kurang baik dan berdekatan dengan saluran drainase, namun masih tergolong baik karena tidak memiliki ambang batas yang telah ditentukan. Kadar klorida lebih dipengaruhi oleh homogenitas batuan. Hal ini dapat dilihat dari distribusi kandungan nitrat relatif yang sama pada setiap sampel. Kemudian nitrat. Nitrat merupakan bentuk utama nitrogen dalam perairan karena sifatnya yang mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Nitrat yang terkandung dan meningkatkan kadar ion dalam air tanah yaitu berasal dari limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes Peraturan 4/2010, baku mutu yang diperbolehkan tidak lebih dari 50 mg per liter. Sedangkan kandungan nitrat di daerah penelitian secara keseluruhan di bawah baku mutu air. Nitrat tertinggi berada pada sampel 6 sebesar 3,41 mg per liter dan terendah pada sampel 7 sebesar 0,2 mg per liter. Sampel 7 diperoleh dari sumur gali penduduk yang tidak jauh dari pesisir dengan kondisi topografi yang relatif datar dan memiliki konstruksi sumur dengan saluran drainase yang baik. Kandungan nitrat di dalam air lebih dipengaruhi oleh limbah yang bersumber dari aktivitas penduduk sekitar. Kemudian besi. Besi merupakan unsur yang banyak terdapat pada batuan dan tanah. Kadar besi yang tinggi umumnya terdapat pada air yang berasal dari air tanah dalam yang anaerob atau lapisan dasar perairan yang sudah tidak mengandung oksigen. Berdasarkan ketentuan persyaratan baku mutu kadar besi yang diperbolehkan sebesar 0,3 mg per liter. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 lokasi yang melebihi baku mutu dan sisanya 7 lokasi berada di bawah baku mutu. Kandungan besi terendah terdapat pada sampel 9 sebesar 0,05 mg per liter dan tertinggi pada sampel 10 sebesar 0,98 mg per liter. Sampel 9 diperoleh dari sumur bor penduduk yang terletak di pusat kota, sedangkan sampel 10 diperoleh dari sumur bor penduduk yang terletak di sekitar Pasar Andonohu. Aktivitas yang terdapat di lokasi ini sangat padat, sehingga dapat mempengaruhi kualitas air tanah.
Selanjutnya, BOD dan COD. BOD merupakan jumlah bahan organik yang dapat dioksidasi oleh bakteri aerob. Semakin banyak jumlah bahan oksigen, maka semakin tinggi kadar BOD dalam kandungan air. Seperti halnya BOD, kadar COD menggambarkan tingkat pencemaran yang terjadi di dalam air tanah. Oleh karena itu, penyebab meningkatnya kadar BOD dan COD disebabkan oleh limbah domestik dan limbah industri. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kadar BOD terendah sebesar 1,25 mg per liter dan COD terendah sebesar 4,01 mg per liter pada sampel 1. Sedangkan BOD tertinggi sebesar 3,90 mg per liter dan COD tertinggi sebesar 11,01 mg per liter pada sampel 4. Sampel 4 diperoleh dari sumur gali penduduk yang memiliki topografi agak landai dan memiliki konstruksi sumur semi permanen, tidak kedap air, letak kamar mandi 6 meter, dan saluran drainase 1 meter yang relatif dekat dengan sumur gali. Selain itu, kondisi sekitar sumur gali tersebut berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau open dumping. Hal ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar BOD dan COD dalam air akibat limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Menkes Peraturan 4/2010, hanya terdapat 2 sampel dari 10 sampel yang tergolong baik berdasarkan parameter BOD, yaitu sampel 1 dan 6. Sebaliknya, berdasarkan parameter COD hanya 3 titik sampel yang telah melebihi baku mutu, yaitu sampel 4, 5, dan 10. Baiklah, saya atas nama Cicit Dione akan menjelaskan tentang hubungan kedalaman muka air tanah terhadap kualitas air tanah. Pada kedalaman 5 meter, terdapat 2 titik sampel dengan 2 parameter yang telah melebihi ambang batas dan 1 titik sampel dengan 3 parameter yang melebihi ambang batas mutu air. Pada kedalaman 10 meter, terdapat 1 titik sampel dengan 1 parameter dan 2 titik sampel dengan 2 titik sampel yang telah melebihi ambang batas mutu air. Sedangkan pada kedalaman sumur bor, terdapat 1 titik sampel dengan 1 parameter, 1 titik sampel dengan 2 parameter, dan 1 titik sampel dengan 4 parameter yang telah melebihi baku mutu kualitas air sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kedalaman muka air tanah terhadap penurunan kualitas air tanah. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 parameter yang dilakukan pengukuran, terdapat 4 parameter yang melebihi ambang batas kualitas air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Permenkes per 4/2010, yaitu kekeruhan, besi, BOD, dan COD. Sedangkan suhu, pH, klorida, nitrat, dan E. coli masih berada di bawah ambang batas. Dilihat dari beberapa titik sampel yang jumlah parameter mempunyai kadar lebih dari baku mutu, maka kedalaman muka air tanah 5 meter terdapat 2 lokasi sampel dengan 2 parameter. 10 meter terdapat 3 lokasi sampel dengan 2 parameter, dan untuk sumur bor terdapat 3 lokasi sampel dengan 3 parameter. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kontraksi sumur dan kondisi topografi daerah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami berterima kasih banyak kepada penulis jurnal penelitian yang kami bahas pada kali ini. Kami juga mohon maaf jika ada salah pembacaan kata atau salah dalam memberikan penjelasan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.